Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan, Kiai Haji Muhammad Rifki Rosyidi LCMAG beserta jajaran. Yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan seperguruan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Paciran. Juga turut kami banggakan, kami cintai adik-adikku, siswa-siswi mulai dari jenjang TK ada MI hingga Mamda SMK, semuanya insya Allah soleh solehah, calon penerus kader utama persyarikatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Untuk mengawali agenda kita, pertemuan kita di pagi yang semangat, yang ceria, yang meriah, yang gembira ini, mari kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yakni Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh adik kita dari siswi SMPN 25 Paciran atas nama Ananda Jihan Rohmania Al-Farih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Wa thamaniyata ayyamin khusuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Wa jaa'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Yang kami hormati Mudir Pondok Modern beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, serta anak-anakku mulai dari tingkat MI, MTS, SMP, SMK, dan aliyah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa memulai kegiatan belajar mengajar yang mana sudah hampir 1 bulan. Sudah hampir 1 bulan kita libur. Kalau kami perhatikan anak-anak ini sepertinya ya seneng-seneng ya. Senang semua karena hari ini sudah masuk. Kira-kira liburnya kurang atau kurang? Kurang ya. Padahal di Pondok Modern ini paling awal libur, paling awal masuk. Tapi kalau dihitung itu hampir 1 bulan. Kita mulai libur itu tanggal 14 dan ini tanggal 8. Saya yakin sudah lebih dari cukup. Makanya pada kesempatan hari ini kami mewakili Bapak Ibu Dewan Guru seperguruan Pondok Modern. Kebetulan ini mumpung masih bulan Syawal, kami pribadi dan mewakili seluruh Bapak Ibu Dewan Guru mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin apabila selama ini kami dalam mendidik putra-putri, anak-anak semuanya tentunya secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung membuat kesalahan, kami mohon maaf. Kemudian kami berharap anak-anak di perguruan Pondok Modern ini dengan KBM yang insya Allah hari ini kita mulai, tentunya semangat baru harus kita tanamkan. Walaupun ada sebagian dari kelas 12 ini sudah menunggu pengumuman kelulusan dan nantinya akan dilepas, maka anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar selama setelah kurang lebih 1 bulan libur ini dengan semangat yang baru. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Pertama, saya minta waktunya tidak lebih dari 7 menit. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Pertama, banyak orang yang menganggap remeh permulaan. Saya kira di antara kita ada yang berpikir
teman-teman ini banyak yang tidak punya semangat untuk mengikuti kegiatan awal masuk ini, karena pikirannya paling apel nanti pulang. Padahal hasil akhir dan kualitas proses itu dimulai dari permulaan. Kalau kita memperhatikan permulaan, maka proses dan hasil akhir itu akan kita bisa ukur. Sepeda motor itu tidak akan jalan kalau tidak di starter. Ketika starternya tidak baik, maka jalannya pun tidak akan normal. Maka terima kasih pada semuanya, Dewan Guru, kepala sekolah, anak-anakku semuanya yang telah bertekad untuk hadir pada permulaan hari ini. Dan insya Allah ini menjadi yang terbaik dan akan mempengaruhi proses kita yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kemudian perlu kita ambil contohnya, umat Islam itu hanya sangat memperhatikan waktu, tepat waktunya itu ketika berbuka puasa. Kita ini hanya tepat waktu ketika berbuka puasa. Bahkan saat durunge azan niku wis siap-siap untuk berbuka. Tapi yang lain perlu kita pertimbangkan. Maka bagaimana semangat memulai sebuah pekerjaan itu kita ambil semangatnya dari ketika kita ingin berbuka puasa pada tepat waktunya. Ini pertama. Yang kedua, kita hampir sepakat taat pada semua perintah. Satu yang sulit kita lakukan, larangan yang sulit kita lakukan itu satu, wala tafarraqu. Kita lihat kenapa satu larangan ini yang sulit kita lakukan, yang diperhatikan oleh Al-Quran. Jadi perintahnya itu atiullah wa atiur rasul. Kita ini dituntut untuk taat prosedur, taat aturan, taat ketentuan. Karena kalau kita tidak ikut itu jelek. Wala tafarraqu itu ketika kita melakukan wala tafarraqu itu jelek. Buktinya apa? Kita lihat teman-teman kita ini yang di belakang itu melanggar wala tafarraqu. Tidak bagus kelihatannya kan? Orang yang tidak taat aturan itu tidak bagus, nyempal dewe. Ini wala tafarraqu itu di belakang itu. Maka jangan sampai melanggar wala tafarraqu karena tidak enak dipandang mata. Dan itu larangan yang sulit kita jauhi. Maunya kita kan dewe-dewe, nyempal, tek katok dewe, itu kan. Dan itu yang paling dilarang dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka kita upayakan untuk taat aturan, taat prosedur, menjaga kebersamaan, jangan nyempal sendiri, karena kalau nyempal sendiri itu kelihatannya tidak bagus. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Ibaratnya kalau HP kita ini setelah Ramadan itu sudah direset sesuai dengan setelan pabrik. Jadi kita ini, diri kita ini sudah disetel ulang oleh Allah sesuai dengan setelan pabrik. Maka tadi MC-nya mengatakan minal aidin, itu doa. Mudah-mudahan puasa kita itu mengembalikan setelan diri kita kepada fitrah awal penciptaan. Kembali kepada fitrah penciptaan. Sudah tidak lobet lagi. Sudah tidak lemot lagi. Karena virusnya sudah dibersihkan melalui Ramadan itu. HP itu akan lemot lagi sesuai dengan aplikasi program yang kemudian akan kita setel di HP kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibaratnya kalau kita ini kendaraan, Ramadan itu adalah terminal akhir, tempat untuk menurunkan semua penumpang. Kita lihat L300 itu ya, yang dari Paciran ke Blimbing, itu pelajar ada, bakul iwa ada, yang bau-bau tidak enak ada pencopetnya juga ada. Selama 1 tahun yang kita lakukan itu macam-macam. Yo kadang baik, kadang buruk, setengah baik. Allah memaksa turunkan penumpang diri kita itu di Ramadan. Jadi Allah ikut campur melalui ibadah Ramadan itu dengan menurunkan semua penumpang. Kita sudah punya antivirus, dibersihkan semuanya ini oleh Allah. Perjalanan setelah Ramadan itu tergantung kita. Kita nanti mau menaikkan penumpang apa? Apakah khusus angkutan pelajar atau khusus angkutan penjual sayur yang jam 3 pagi sudah berangkat ke Tuban, atau yang akan mengantarkan orang-orang nelayan amen. Dan itu baunya tergantung, ada bau sayur, ada bau ikan, ada bau parfum, ada bau pelajar. Maka orang bijak adalah orang yang memilih penumpang agar tidak menyebabkan kendaraannya kotor. Maka kita nanti adalah permulaan ini adalah momen di mana kita akan memulai hidup kita. Yang akan mempengaruhi kualitas kita adalah perbuatan kita. Mau perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Kita mulai lagi nanti sekolah kita, belajar kita, sikap kita dengan yang baik-baik supaya diri kita tidak lemot untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, yang terakhir. Sampai saat ini informasi ada satu siswa, mantan siswa, usianya sudah 60-an, sudah 65, yang sampai saat ini bersumpah tidak akan memaafkan kiainya. Orang Paciran. Dengarkan ya, ini untuk guru-gurumu nanti. Saat ini ada satu orang Paciran, produk asli Paciran, bersumpah tidak memaafkan kiainya.
Dan kebetulan kiai itu adalah Kiai Ridwan Sarkowi. Karena apa? Karena pernah dipukul ketika disuruh untuk sholat. Orang Paciran asli, umurnya sudah kira-kira 60-an, 65 lah. Dan bersumpah sampai mati saya tidak akan memaafkan Iwan. Apa penyebabnya? Karena disuruh dipukul punggungnya dengan sarung, karena disuruh untuk sholat jamaah. Apakah ada anak-anak saya yang tidak memaafkan Pak Iwan? Bukalah hati, maafkan, lepaskan semua beban. Lapangkan hati untuk guru-guru kalian semuanya. Orang yang tidak memaafkan orang lain itu hidupnya berat. Insya Allah yang dilakukan oleh guru-gurumu, entah itu mukul pakai sapu atau jiwit atau nanti terpaksa motong rambutnya, tujuannya insya Allah baik, memberikan pengaruh positif pada diri kita, membentuk karakter. Maka saya mengharapkan pada anak-anak, jangan menaruh dendam kepada guru-guru kamu. Siap ya? Ya. Jangan menaruh dendam. Lepaskan. Wal afina anin nas. Puasa membentuk kita punya karakter takwa. Salah satu sifat orang takwa itu adalah wal afina anin nas. Maafkan semua kesalahan temanmu, maafkan semua kesalahan gurumu, disengaja atau tidak disengaja. Meskipun tidak minta maaf, tetap berikan maaf sebelum meminta maaf. Dan momen ini ketika Allah sudah melepaskan semua virus kita, satu yang kemudian tugas kita adalah melepaskan virus-virus hubungan sesama manusia di diri teman kita dan guru kita masing-masing. Jangan sampai ketika kamu bersumpah tidak memaafkan orang lain, Allah akan membuat orang lain melakukan hal yang sama kepada dirimu. Jangan dikira kita tidak pernah melakukan dosa kepada orang lain. Ketika kita punya sifat tidak memaafkan, maka Allah akan menciptakan orang lain untuk punya sifat yang tidak memaafkan pada diri kita. Ketika kita memaafkan orang lain, maka Allah akan ikut campur membuka hati orang lain untuk memaafkan kita. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Mudah-mudahan hari ini kita benar-benar kembali kepada setelan pabrik Al-Fitrah yang tidak punya beban, baik kita beban pada Allah maupun beban sesama manusia. Hubungan dengan Allah lancar, hubungan dengan manusia lancar. Maka tinggal 2 bulan. Tinggal 2 bulan. Sekolah tinggal 2 bulan. Nanti tinggal pendekatan pada kepala sekolah. Idul Adha itu tanggal 7. Liburnya sekolah itu biasa tanggal 10, tanggal 15 Juni. Apakah nanti ujiannya akan dimajukan sebelum Idul Adha dan tanggal 6 pulang libur, atau nanti Idul Adha masih ujian?
Nah, itu nanti tergantung kepala sekolah. Silakan lobby kepala sekolah agar ujiannya dilakukan sebelum Idul Adha dan liburnya lebih panjang lagi. Sepakat ya? Nah, sepakat. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan untuk melanjutkan kebiasaan baik. Ada sholat tahajud, taraweh, kita lanjutkan, jangan terputus di Ramadan. Baca Quran, kita lanjutkan, jangan terputus di Ramadan. Sedekah, kita lanjutkan, jangan putus di Ramadan. Yang kita sepakati, perlu kita sepakati adalah pelaksanaan puasa Syawal 6 hari. Syukur-syukur kita sepakati 6 hari, minggu terakhir itu kita sepakati untuk puasa 6 Syawal. Semua kantin tutup, yang jualan di jalan juga kita tutup. Nanti kita mengadakan minggu akhir bulan Syawal itu buka bersama di sini. Nanti kita sepakatan. Kalau tidak, maka kita tekad untuk puasa 6 Syawal mewujudkan nilai puasa 1 tahun yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan nilainya 10 kali kebaikan. Satu Ramadan nilainya 10 kali bulan, sama dengan 10 bulan. 6 hari, 1 hari sama dengan 10 kali kebaikan, berarti 60. 10 bulan tambah 60 hari tambah 2 bulan, artinya 12 bulan. Dan itu filosofi puasa. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan ditambah dengan 6 hari di bulan puasa, nilainya sama dengan nilai puasa 1 tahun. Kita yang tahu nilai akan cepat untuk mendapatkan, memperoleh nilai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan sisa KBM 2004-2005 semakin membawa keberkahan bagi kita dan ilmu kita bermanfaat untuk kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini, mari kita berdoa terutama kepada sesepuh kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kesalahan para pendahulu kita, mulai dari Bapak Haji Ridwan Sarkowi, Bapak Khairman Ilham, Bapak Kiai Haji Tibyani, Bapak Ustadz Abu Bakar, Bapak Kiai Haji Abdul Karim Zain, Ustadz Rusdan Yahya, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Semoga beliau-beliau dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berdoa untuk diri kita masing-masing, semoga amal ibadah kita selama Ramadan menjadi puasa yang rabbani. Artinya kita berbuat baik tidak hanya di bulan puasa, di Ramadan, akan tapi juga kita berbuat baik jadi orang baik ketika di bulan-bulan mulai bulan Syawal sampai ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was sholihin was sholihat was shaimin was shaimat al ahya'in wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fakhsa. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wal munafikin wa damir a'da'aka wa a'da'al mu'minin wal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa sami'i a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ahibati fillah, teman-temanku, siswa-siswaku semua, sebagai rangkaian paling akhir adalah kita berjabat tangan bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk itu setelah ini kami mohon Bapak Ibu Dewan Guru tanpa mengurangi rasa hormat mohon izin untuk berbaris satu saf ya, biar nanti murid-murid kita bisa berjabat. Mari kita akhiri bersama, tutup bersama pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.